Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jemaah yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Tuhan kita, Zat yang Maha Berkehendak. Pada saat ini dan jam ini, menit dan detik ini telah memperhatikan kita dan telah melayani kita dengan bermacam-macam rahmatnya, sehingga dengan rahmat Allah kita bisa berkumpul dan bertemu muka dalam rangka acara yang sangat mulia, yaitu majelis taklim pengajian, di mana kita bermohon dan berharap kepada Allah Tuhan kita Zat yang Maha Berkehendak, semoga pertemuan kita dan perkumpulan kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyambung pelajaran kita Amal Ma'rifat halaman 4. Jadi di atas baris keempat, Allahumma hafaz warham ummata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin wa bihi nasta'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-Imam Syekh Abdul Rahman Siddiq rahimahullah ta'ala qala Allahumma hafaz warham ummata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam min tilkal bid'ah wal mukaffirah. Amin. Hai Tuhanku, peliharakanlah dan kasihanilah kiranya akan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada beberapa bid'ah yang munkar, lagi yang mengkafirkan itu. Jadi pada waktu 300 tahun atau 400 tahun yang lewat, itu sudah banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ajaran-ajaran yang menyesatkan terhadap umat Muhammad bagi siapa yang tidak siap iman, tidak siap pondasi, dia akan sesat-sesatnya. Jadi di sini beliau berdoa, ya Allah, wahai Tuhanku, peliharakanlah dan kasihanilah kiranya akan umat Nabi Muhammad SAW daripada beberapa bid'ah yang munkar, lagi yang mengkafirkan. Dulu di 150 tahun setelah hijrah, Nabi juga memohon bantuan kepada umat beliau yang bernama Abul Hasan al-Ash'ari. Jadi pada waktu itu aliran-aliran bid'ah seperti Mujassamat, Mujassimah, Falsafah, dan Mu'tazilah itu merajalela di zaman 100 tahun 150 tahun yang setelah hijrah. Bahkan Abul Hasan al-Ash'ari, beliau juga tercebur dalam gelombang Mu'tazilah. Beliau aliran Mu'tazilah, lalu di situ Nabi meminta kepada Abul Hasan al-Ash'ari, tolong agamaku selamatkan. Karena Mintuha Sidin itu tokohnya Mu'tazilah. Jadi setelah memimpin Nabi, Abul Hasan al-Ash'ari kemudian mimpi yang pertama masih meragukan, dan mimpi yang kedua, ketiga, lalu barulah yakin bahwa itu betul-betul Nabi. Nah setelah itu beliau 40 tahun waktu itu mengajar Mu'tazilah. Akhirnya pada hari Jumat beliau naik ke mimbar, lalu beliau dengan menyebutkan mulai saat ini, jam ini, hari ini akan kulepas akidah Mu'tazilah dan aku akan berpindah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah
Lalu di saat waktu itu beliau membuka jas sidin, membuka jubah sidin, langsung dilimpar sidin. Sebagaimana telah kulepaskan baju dan jubahku ini, akan kulepas aliran Mu'tazilah. Nah, disitulah terbitnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sekarang di 200 tahun yang lewat, ini di zamannya Abdul Rahman Siddiq, zamannya Syekh Muhammad Al-Asad Al-Banjari, dan bahkan sampai sekarang aliran itu masih berkembang. Jadi di situ beliau meminta kepada Allah, peliharakan ya Allah umat Muhammad dan kasihanilah umat Muhammad dari segala macam ajaran bid'ah dan yang mengkafirkan. Nah, di situ beliau berdoa lalu menyusun kitab ini Syahdan. Maka dengan sebab-sebab yang tersebut itu, sebab aliran-aliran yang terdahulu lah yang mengkafirkan, yang bid'ahkan, terlintaslah pada hati hamba memperbuat risalah ini. Jadi membuat kitab ini, menyusun kitab ini, Amal Ma'rifat. Ini karena panggilan batin beliau pada menyatakan ma'rifatullah sebenar-benarnya, yang mempunyai asal, yang mempunyai dasar, pondasi daripada Al-Quran dan hadis, dan ijma'nya para ulama. Jadi ini benar-benar ma'rifat, benar-benar ilmu ma'rifat yang sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis, sesuai dengan ijma' ulama. Nah, maka setengahnya daripada tertibnya bermula ma'rifat ulama mengikut ma'rifat imam-imam yang 4. Jadi ulama yang sekarang itu bila ada mengikut ulama yang 4, mazhab Imam Syafi'i, Imam Hambali, Abu Hanifah, dan Imam Malik, jadi jangan diikuti. Ulama sekarang mengikuti ulama yang 4 itu ma'rifatnya. Dan mereka itu, mereka yang 4, mereka yang 4, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, mengikut ma'rifat aulia. Jadi para wali-wali yang diikuti oleh orang 4. Dan mereka itu, mereka para wali mengikut, mereka itu ma'rifat sahabat, ma'rifat menurut sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan mereka itu sahabat mengikuti ma'rifat Nabi SAW. Jadi berantai. Maka ma'rifat Nabi kita bersamaan dengan ma'rifat segala anbiya Allah, para nabi yang terdahulu. Jadi kadang melincing. Maka ma'rifat Nabi kita bersamaan dengan ma'rifat segala anbiya dan mursalin yang dahulu. Dan bersamaan dengan ma'rifat ahlu langit hingga ke atasnya. Jadi ma'rifat Jibril, ma'rifat Mikail, sampai kepada Zat Allah. Itu ma'rifat yang sebenarnya, ma'rifat mengenal ulama yang sekarang mengikuti ulama yang 4, mazhab arba'ah, dan mazhab arba'ah mengikuti aulia Allah, dan aulia Allah mengikuti para sahabat, sahabat juga mengikuti Nabi kita Muhammad SAW bersamaan dengan para nabi dan para rasul. Para rasul menurut ma'rifat ahli langit, yaitu para malaikat.
Tetapi hamba dahulukan pada risalah ini menyatakan syariat dan tarekat dan hakikat. Ini ketiganya ini terkumpul di marifat kita. Syariat, tarekat, hakikat. Jadi kita berurut dulu mengetahui syariat. Dan apakah syariat itu, dan apakah tarekat dan hakikat. Dan hakikat dan perkataan yang sempurna. Kemudian daripada itu barulah hamba menyatakan amal ma'rifat dengan ihtisar, dengan ringkasan dan kependikan dan ihtisar juga yang hamba dapat mafhumi, hamba pahami daripada kitab tasawuf. Wallahu a'lam. Kita menyambung sebelah. Adapun syariat, kita wajib meminandui kenapa garang syariat itu. Jadi syariat artinya kenyataannya. Itu kenyataannya, yakni barang yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala daripada segala hukum amar, hukum perintah, dan nahi, larangan. Jadi orang bersyariat itu menyatakan, meminandui bahwa ini perintah, bahwa itu larangan. Jadi kita minandui dengan akal sehat, apakah yang kita lakukan ini perintah dari Allah, apakah larangan dari Allah. Jadi syariat itu bisa kita simpulkan syariat adalah undang-undang Allah. Jadi syariat adalah undang-undang Allah atau peraturan Allah yang dibebankannya kepada hambanya yang balik dan berakal dan Islam. Jadi syariat itu undang-undang peraturan Allah yang dibebankannya kepada hambanya yang Islam. Jadi orang kafir kan beban, kan bersyariat, yang berakal, yang balik. Jadi bila Islam balik berakal karena beban syarat. Jadi bilanya balik Islam berakal itu diunjuki buku. Jadi diunjuki buku kosong. Apapun yang dilakukannya, bilanya baik masuk ke baik, bilanya jahat masuk ke jahat. Itu ditulis semua. Hamba nih yang Islam balik dan berakal. Jadi peraturan Allah, syariat itu. Peraturan Allah, syariat itu undang-undang Allah yang dibebankannya kepada hamba yang Islam balik dan berakal. Bila ada masuk kategori yang tiga ini, katakan beban syarat. Islam balik berakal. Jadi kenyataannya, yakni barang yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala daripada segala hukum amar itu perintah, dan nahi, larangan. Karena Quran itu belah dua, satu dilalah amar, kedua dilalah nahi, menunjukkan bahwa itu perintah, menunjukkan bahwa ini larangan. Kita disuruh meminandui. Karena itu yang punya pabrik mengeluarkan produksinya, kemudian produksinya dibimbingnya dengan Quran dan buku petunjuk. Bila kada memakai buku petunjuk, berarti hidup kita kada kakaruan. Itu syariat lah. Jadi syariat itu orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa bahkan sampai-sampai beludah aja adalah perintahnya.
Jadi kalau berudah diperintahkan ke kiri, itu perintah. Kita berudah ke kiri karena memuliakan kanan, jadi itu perintah. Berudah ke kanan itu larangan. Paham ya kalau syariat itulah? Syariat, undang-undang Allah, peraturan Allah yang dibebankannya kepada hambanya yang Islam balik dan berakal. Bila keluar pada tiga, katakan ababan syara. Jadi itu ada kaitannya dan lainnya. Maka ta'aluk iya syariat lah. Ta'aluk bergantung iya pada anggota. Jadi gerak tangan, gerak kaki, gerak kepala, gerak badan, gerak mata, gerak telinga, itu dalam syariat. Jadi dicatat gerak badan kita nih, dicatat apakah ini perintah, apakah larangan. Jadi bila keluar pada dua itu berarti ada karena beban syara. Jadi ta'aluknya, bergantungnya syariat kepada badan. Nah berarti Nabi di Madinah, beliau adalah mazhar atam, penampakan yang paling sempurna, syariat yang paling sempurna. Mulai ujung rambut sidin sampai ujung kaki sidin itu syariat sebagian. Jadi yang mula-mula memakai syariat itu Nabi kita, karena Nabi dibimbing oleh wahyu. Nah, jadi kita iringi itu di belakang. Bila Nabi ke kanan, bila Nabi ke kiri, dan Nabi ke atasan berada. Jadi siapapun yang ingin mendapatkan cinta Allah kada kawa bila kada lewat Nabi. Itu harapan kita di akhirat. Jadi syariat itu kenyataan undang-undang Allah, peraturan Allah yang dibebankan kepada hambanya yang Islam balik dan berakal, dan berkaitan dengan anggota tubuh, badan, fisik. Jadi bila kita bergerak bersyariat. Adapun tarekat. Jadi adapun tarekat, syariat sudah bisa kalau lah paham kalau syariat. Sekarang kita masuk ke tarekat. Adapun tarekat artinya jalan, yakni jalan menyempurnakan syariat. Jadi jalan menyempurnakan syariat. Bila syariat kada tarekat kada sempurna. Jadi jalan yakni jalan untuk menyempurnakan syariat. Seperti taubat. Taubat itu anaknya di hati. Pintu gerbangnya orang tarekat harus taubat. Taubat daripada dosa besar, taubat daripada dosa kecil. Jadi kalau sudah berbicara tarekat itu tinggi. Berarti orang tua kadang meninggalkan salat 5 waktu lagi. Orang tobat. Dan zuhud. Zuhud itu gemar lawan dunia, membenci dunia. Yang dulunya kada ingat di burit kepala mengajar dunia. Nah sekarang sudah masuk ke tarekat, dia sudah berubah. Belajar menjauh daripada dunia, belajar membenci dunia. Nah karena dunia ini belajar kada belajar pasti berpisah. Bila kita kada belajar berpisah dunia, kita akan
tersiksa. Kita akan tersiksa, batin kita tersiksa. Karena batin kita diikat oleh kecinta dunia. Jadi zuhud itu amal yang kedua terikat. Dunia bukan tujuan. Dunia bukan tujuan kita dan bukan maksud kita. Tapi dunia itu adalah kita jadikan alat untuk menjadikan jambatan untuk menuju akhirat. Dan tawakal. Tawakal ini amal tarekat. Jadi amal tarekat, amal hati berserah diri kepada Allah. Jadi berserah diri itu lewat perjuangan, lewat usaha. Kemudian kayak kita di pasar lah, di pasar itu kita membawa motor, bawa kendaraan. Kemudian kita parkir kendaraan, kita kunci. Itu kan usaha. Kita kunci, kita parkir, tujuan supaya aman. Nah, kemudian hanya serahkan kepada Allah. Tawakal lewat perjuangan. Jangan berserah bulat kepada Allah. Kalau bang gitu Tuhan hilang gitu bila kada hilang itu maknanya kalau ahmak, perkataan orang bodoh. Itu kada tawakal nih. Tawakal ini kan kayak kita masuk ke rumah, kemudian kunci rumah, kunci jendela, serahkan orang punya. Jenak tuh gurin. Bila pintu kada berkunci, jendela kada berkunci, serahkan kepada Allah, terluput. Lain tawakal. Ini tawakal itu kan hati menyerahkan. Kemudian dan sabar. Sabar ini senjata yang paling ampuh untuk menghadapi tantangan hidup. Jadi sabar itu menahan besanan terhadap pukulan. Orang sabar melaksanakan taat, kawa sabar. Kemudian sabar kau meninggalkan maksiat. Tapi kadang-kadang orang kada sabar, dicoba, diuji, berarti kada sempurna lagi. Kada sempurna sabar kita. Bila masih mengeluh, masih mengadu, masih menjerit, belum sempurna. Kalau cuma sabar melaksanakan taat, sabar meninggalkan maksiat, tapi kada sabar terhadap ujian, belum sempurna sabar kita. Ini wajib nih lah, amal tarekat nih. Pertama tobat, kedua zuhud, ketiga tawakal, keempat sabar, dan kelima redha. Jadi redha itu menerima ketentuan, menerima nasib. Jadi redha kita suka, gembira apapun yang terjadi yang ditetapkan oleh Allah. Itu redhanya lebih tinggi daripada sabar. Kalau fisik kita misalnya nih, jari kita terjepit lawang pintu, orang sabar menahan, kemudian tanpa ada imbel-imbel perkataan, diam, kemudian naik ke tingkat redha, telunjuk kita terjepit pintu, senyum, suka, ketawa. Jadi beda kalau sabar deh. Sabar itu astagfirullah,
manahan sanang terhadap ujian. Adapun orang sabar itu gembira menerima ujian. Itu redha, suka. Nangkat bebaras kah, nangkat berduit kah, nangkat tetap senyum, redha, katawa. Jadi makanya waktu kematian anak Abdullah bin Umar sambil menabuk lubang sambil tertawa. Jadi sambil tertawa, jadi ditegur sahabat Seden. Abdullah, kenapa sampean tertawa? Pada ini musibah. Aku ba'adu lan sitan. Jadi sitan itu membisiki supaya sedih. Aku gembira. Kulawan sitan. Jadi kematian anak itu menitiskan air mata bukan karena sabar, tapi menandakan bahwa kita cinta kepada anak. Dan sidik itu benar, ini jujur paling tinggi. Jadi amal sidik benar, jujur, dia mengakui di hadapan Allah bahwa dia lemah. Kalau dia berdoa, dia berhajat kepada Allah, itu orang jujur. Kemudian dia mengakui kesalahan dan tidak ditutup-tutupinya di depan Allah, itu orang jujur. Kemudian juga orang jujur itu termasuk dermawan, adanya jujur bahwa ini adalah titipan Allah, milik Allah, dan Allah untuk menitipkan non kita untuk digunakan kepada jalan Allah. Itu orang jujur. Jadi sidik ini amal batin yang paling tinggi. Siddiq nih yang namanya Abu Bakar Siddiq, dua kali Abu Bakar itu mendapatkan gelar Siddiq. Yang pertama di saat waktu Nabi diangkat menjadi Rasul, Abu Bakar kan di Syam melakukan perdagangan. Kemudian Abu Bakar ini mendengar kabar bahwa di Makkah ada seorang Rasul yang ditunggu-tunggunya nih. Kemudian langsung Abu Bakar berangkat, kemudian simpunkan perdagangan, berangkat ke Makkah mencari kebenaran. Lalu di Makkah itu orang gigir Abu Lahab, Abu Jahal itu sudah melemahkan Makkah, artinya memprovokasi Makkah. Dan yang ditunggu oleh Abu Jahal dan Abu Lahab, Abu Bakar lagi siku. Bila lemah Abu Bakar, nelayan mudah aja. Lalu di tengah jalan Abu Bakar ini dicegat oleh nomor 2 tadi, Abu Lahab lawan Abu Jahal. Lalu disuruh turun Abu Bakar, ya Abul Atik kip, wahai Abu Bakar, turun sebentar. Lalu Abu Bakar, kenapa? Ika mendengarlah kabar malam tadi. Mendengarlah kawan akrab Ika, kawan seruntang-seruntung itu mencoreng arang di muka orang Quraisy. Dia Abu Bakar, kenapa? Lawan kawanku. Kawan Ika Muhammad itu mengaku malam tadi dituruni wahyu. Semestinya kalau Allah menurunkan wahyu, no kami dulu. Muhammad tuh orang miskin, fakir yatim piatu, penggembala kambing. Belum sempat Abu Jahal dan Abu Lahab ini mengisahkan Nabi, dipotong oleh Abu Bakar. In kana qala faqad sadaqa. Abu Jahal, kalau memang itu perkataan keluar daripada Muhammad, aku lebih daripada itu aku percaya. Lalu lemahlah Abu Jahal, Abu Lahab untuk mengelabui Abu Bakar. Ikan percaya Abu Bakar, lebih daripada itu aku percaya. Ini langsung mendapat gelar sidik dari Allah. Kemudian yang kedua, di saat waktu Nabi Isra Mi'raj turun, Nabi Isra Mi'raj duduk di muka masjid. Nabi itu bingung.
kayak apa menyampaikan kabarnya. Kenapa juga kan Muhammad berkisah malam tadi ke Palestina, bulik malam tadi juga. Ayat itu kan sampai di Palestina aja. Lalu ini kada mahala beristanya. Kada alang-alang. Jadi dijawab ulang oleh Abu Bakar, in kana qala faqad sadaqa. Jika itu betul kalau dari Muhammad, aku percaya. Itu 2 kali mendapat gelar sidik sedunia kada beriman Nabi. Jadi sidik ini makam yang paling tinggi. Dan mahabbah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Ini makam yang paling tinggi juga. Pertama kita taubat dulu, yang kedua zuhud dulu, yang ketiga tawakal, dan ketiga sabar, dan ketiga keempat reda, dan kelima sidik, dan keenam mahabbah. Bila sudah tingkat mahabbah ini makam kerindangan. Nah, makam kerindangan itu orang sudah ma'rifat, rindu pada Allah. Jadi orang rindu itu ada di dalam surah Jumat. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya Allah. Katakan Muhammad, kalau memang orang Yahudi itu betul-betul wali Allah, cinta kepada Allah, fatamannal maut, ayo bercita-cita mati. Itu cita-cita mati itu orang rindu. Rindu benar, kerindangan benar Allah mati. Kenapa? Mati adalah jalan syarat untuk bertemu Tuhan. Nah, kita kada rindu lagi lah lawan kematian, kada rindu lawan Tuhan, belum mahabbah lagi, cuma belajar mencintai. Dan zikrul maut, ingat mati, dan lainnya. Daripada segala perangai yang terpuji, maka ia ta'aluk pada hati. Jadi tarekat ini jalan untuk menyempurnakan syariat dan bergantungnya amalnya amal hati. Jadi amal hati, amal tarekat, amal jasad, amal syariat. Paham ya Allah? Amal jasad, amal syariat. Jadi orang yang meremehkan syariat itu orang fasik, orang dolal. Jadi syariat makin tinggi kita cintanya kepada Allah, ma'rifatnya kepada Allah, makin gigih kita sujud kepada Allah. Dan nyata pada anggota. Jadi amal hati ini nampak pada badan. Badannya orang bersyariat, orang yang bertasawuf, orang yang bertarekat itu akan menimbulkan akhlakul karimah. Itu buah iman. Buah iman yang paling lezat adalah akhlakul karimah. Bila ada orang yang berakhlakul karimah di masyarakat itu rindu lawan sidin. Nyaman benar, katuju benar, nikmat digauli. Jadi bilanya sidin tuh ada asa sunyi kampung. Jadi kita batasi di sini dulu lah. Adapun hakikat wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan masalah hakikat kan? Iya. Tapi masyarakat tuh pada umumnya bila guru itu kan ada memiliki kelebihan-kelebihan.